Hai gengs, gimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap waras. Meskipun hidup kadang seperti drama kayak FTV, sebelum kita deep talk soal perubahan hidup, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Karena siapa tahu konten ini bisa jadi pintu awal buat lo pelan-pelan upgrade diri. Hari ini kita bahas buku kece yang namanya Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini udah bantu jutaan orang di dunia buat ngerombak hidup mereka lewat satu hal kecil, yaitu kebiasaan. Dan tenang, ini bukan buku teori doang, tapi isinya daging semua. Yuk kita bedah bareng. Lo pernah gak sih ngerasa pengen berubah tapi malah overwhelmed duluan? Mau hidup sehat tapi lihat orang lain nge-gym aja udah capek. Mau rajin belajar tapi buka buku rasanya berat banget. Nah, Atomic Habits tuh hadir buat ngasih solusi dari keresahan itu. James Clear percaya, lo gak butuh revolusi gede-gedean. Yang lo butuh cuma evolusi kecil, tapi dilakuin rutin. Perubahan 1% setiap hari mungkin gak kerasa di awal. Tapi setelah setahun, efeknya bisa gila-gilaan. Lo gak sadar, tahu-tahu jadi versi baru yang lebih kece. Bayangin kalau lo naik tangga tinggi, tapi yang lo lihat cuma anak tangga paling atas. Capek duluan kan? Nah, James Clear ngajarin kita buat fokus sama satu anak tangga per hari. Gak perlu mikirin 1000 langkah ke depan, cukup satu langkah kecil yang bisa lo lakuin hari ini. Misalnya, lo pengen jago bahasa Inggris. Lo nggak perlu langsung hafal 1000 kosakata. Cukup nonton satu video pendek tiap hari. Dari yang kecil-kecil, akhirnya lo bisa paham native speaker tanpa subtitle. Salah satu konsep paling keren di Atomic Habits adalah tentang identitas. James Clear bilang, perubahan sejati dimulai dari lo ngubah cara lo ngelihat diri lo sendiri. Jangan cuma mikir, gue pengen lari tiap pagi, tapi tanemin di kepala lo, gue adalah orang yang rajin olahraga. Karena begitu lo mengidentifikasi diri lo sebagai seseorang, lo bakal lebih gampang bertindak sesuai sama identitas itu. Dan ini powerful banget. Karena perubahan bukan lagi soal paksaan, tapi soal konsistensi jadi versi diri yang lo yakini. Banyak dari kita yang terlalu fokus sama tujuan akhir. Pengen kurus, pengen sukses, pengen punya bisnis sendiri. Tapi James Clear bilang, tujuan itu penting, tapi sistem lebih penting. Sistem itu rutinitas lo, habit lo, cara lo ngejalanin hari-hari. Kalau lo punya sistem yang konsisten, hasilnya akan datang sendiri. Gak perlu lo kejar mati-matian. Bahkan kalau motivasi lo lagi drop, sistem lo bakal tetap jalanin lo. Dan itu rahasia kenapa orang sukses bisa stabil terus progresnya. Lo juga perlu tahu soal habit stacking. Ini teknik yang super simple tapi genius. Habit stacking itu artinya nempelin habit baru ke habit lama yang udah lo lakuin otomatis. Contoh, abis lo sikat gigi pagi, lo langsung meditasi 2 menit. Atau abis lo bikin kopi, lo buka buku 1 halaman. Karena habit lama udah otomatis, habit baru jadi lebih gampang nempel. Teknik ini ngebantu banget buat lo yang pengen mulai hal baru tapi suka bingung mulai dari mana. Ada juga konsep keren namanya aturan 2 menit. James Clear ngajarin kita bahwa buat memulai habit jangan mikir terlalu besar. Mulai dari versi terkecilnya dulu. Mau mulai nulis? Tulis 1 kalimat. Mau baca buku? Buka halamannya dulu. Kenapa ini efektif? Karena otak lo nggak akan ngelawan tugas kecil. Tapi begitu udah mulai, biasanya lo bakal lanjut. Ini cocok banget buat lo yang suka nunda karena ngerasa tugasnya berat. Intinya, mulai dulu, hasil ngikut belakangan. Di dalam Atomic Habits, ada juga istilah make it obvious, make it attractive, make it easy, and make it satisfying. Ini rumus buat bikin habit nempel. Pertama, obvious, bikin habit lo gampang kelihatan. Misalnya, taruh buku di meja, bukan diselipin di tas. Kedua, attractive, bikin habit lo menarik. Bisa dengan visual, music, atau reward kecil. Ketiga, easy, mulai dari hal simple. Dan satisfying. Kasih self-reward biar lo semangat ngulang. Sistem ini bener-bener aplikatif. Gue ngerti banget, kadang niat doang gak cukup. Lingkungan juga punya peran penting. James Clear bilang, kalau lo mau berubah, ubah juga lingkungan lo. Gak usah jauh-jauh, mulai dari kamar lo dulu. Mau rajin olahraga? Siapin matras di samping kasur. Mau berhenti ngopi manis? Ganti stok gula di rumah. Kadang bukan lo yang malas, tapi suasana sekitar lo gak mendukung. Kebanyakan orang nyerah karena gak lihat hasil langsung. Mereka pengen instan, padahal progres itu kayak es batu yang dipanasin. Lo panasin dari 0 derajat ke 25, masih belum cair. Tapi begitu nyentuh 32 derajat, dia langsung meleleh. Sama kayak habit. Awalnya nggak kelihatan, tapi pas waktunya, perubahan lo bakal kelihatan semua.
Jadi sabar, dan terusin sistem lo. Karena perubahan itu kerja diam-diam sebelum akhirnya nunjukin hasil nyata. Kadang kita mikir, kok dia bisa ya rajin banget? Bangun pagi, olahraga, kerja, produktif terus. Tapi yang kita lupa, mereka juga manusia. Bedanya mereka udah punya sistem yang nempel. Mereka nggak ngandelin semangat tiap hari. Karena semangat tuh fluktuatif, kadang on fire, kadang kayak sinyal wifi lemot. Tapi kalau habit lo udah otomatis kayak nggosok gigi tiap pagi, lo nggak bakal mikir 2 kali. Nah, itu tujuannya Atomic Habits, bikin hal baik jadi refleks, bukan paksaan. Lo tau nggak? Di buku ini juga ditekankan pentingnya tracking alias ngelacak habit. Simple banget. Lo bisa coret kalender setiap kali lo berhasil lakuin habit lo. Dan itu ngasih sense of progress yang nyata. Kalau lo suka digital, lo bisa pakai aplikasi habit tracker. Tapi jangan terlalu perfeksionis juga ya. Tujuannya bukan buat nyiksa diri, tapi buat ngingetin lo. Lo udah jalan sejauh ini loh. Sayang banget kalau berhenti. James Clear juga jujur banget bilang bahwa kadang kita nggak gagal karena kita nggak niat, tapi karena kita nggak sabar. Kita pengen hasil instan, padahal yang instan cuman mie. Habit itu kayak investasi. Lo tanam sekarang, nikmatin nanti. Dan sama kayak investasi uang, makin lama lo konsisten, makin besar compound efeknya. Jadi meski progresnya kecil, asal rutin, efeknya bakal snowball dan ngerubah hidup lo tanpa lo sadari. Satu hal penting yang sering kita remehkan adalah self-image. Gimana lo mandang diri lo, bakal ngaruh ke gimana lo berperilaku. Kalau lo terus-terusan bilang, gue tuh pemalas, ya otak lo bakal percaya dan nyesuain. Tapi kalau lo mulai ganti narasi, jadi gue orang yang berusaha disiplin, lo bakal mulai lakuin hal-hal yang selaras sama identitas baru itu. Karena perubahan yang kuat dimulai dari pikiran. Mindset lo adalah pondasinya. James Clear juga bilang, jangan pernah remehkan satu hari lo males. Bisa jadi 2, 3 seminggu. Tapi satu hari lo komit bisa bikin lo dapat momentum. Dan momentum itu penting banget dalam bangun habit. Makanya jangan pernah ngerasa usaha lo sia-sia. Bahkan kalau hari ini cuma baca 1 paragraf buku, itu tetap langkah maju. Cuman orang sabar dan konsisten yang akhirnya bisa nikmatin hasil dari perjuangan kecil tiap hari. Nah, buat lo yang suka overthinking sebelum mulai, ini penting. Lo nggak perlu tahu semua dulu. Lo cukup mulai. Lo nggak perlu nunggu sempurna. Jalanin aja versi 10%-nya. Karena clarity itu muncul dari action, bukan dari mikir doang. Atomic Habits ngajarin kita buat gak nunda. Mulai dulu, nanti lo belajar sambil jalan. Bahkan habit kecil kayak rapihin tempat tidur tiap pagi bisa ngebangun sense of control dan disiplin di hidup lo. Kadang kita ngelihat orang lain udah jauh banget, terus kita minder sendiri. Tapi James Clear bilang, lo nggak perlu ngebandingin start lo sama finish line orang lain. Fokus lo adalah ke konsistensi lo sendiri. Setiap orang punya pace-nya masing-masing. Dan yang penting, lo jalan terus. Nggak masalah pelan, asal lo nggak berhenti. Jangan biarin perbandingan bikin lo ngerasa gagal padahal lo udah berprogres. Gue juga suka banget pas James Clear bilang, motivation is overrated. Environment often matters more. Kadang lo nggak males, lo cuma dikelilingi hal-hal yang narik lo ke habit lama. Contoh, lo mau stop rebahan, tapi kasur lo empuk banget dan HP lo deket, jelas kalah. Ada satu bagian di buku ini yang ngingetin kita buat jangan takut gagal. Karena dalam bangun habit pasti ada momen lo jatuh. Tapi yang bikin lo tetap di jalur adalah kemampuan lo buat balik lagi. Gagal itu biasa. Bahkan orang paling disiplin pun kadang skip. Tapi yang luar biasa adalah yang tetap balik ke track, walau sempat nyasar. Karena Atomic Habits bukan tentang sempurna, tapi tentang ngulang terus meskipun jatuh. Lo juga bisa bikin semacam sistem reward buat ngejaga semangat lo. Misal, kalau lo berhasil baca 10 hari berturut-turut, traktir diri lo es kopi favorit. Atau kalau lo bisa bangun pagi sebulan penuh, kasih diri lo liburan mini. Karena otak kita suka hadiah. Tapi jangan sampai rewardnya ngerusak habit ya. Kayak diet sebulan terus balas dendam makan junk food. Intinya, kasih diri lo apresiasi kecil atas usaha lo sendiri. Buku ini juga ngajarin pentingnya refleksi. Setiap beberapa minggu, evaluasi progres lo. Apa yang berhasil? Apa yang bikin lo stuck? Jangan cuma ngejalanin habit kayak robot. Lo juga harus ngerti kenapa itu penting buat lo. Karena kalau lo sadar tujuan lo, habit itu punya makna. Dan makna itu yang bikin lo tahan lama. Jadi jangan takut buat recheck arah. Lo bukan mesin, lo manusia yang berkembang. Kita juga sering ngerasa bosan di tengah jalan. Tapi menurut James Clear, bosan adalah bagian dari proses. Bahkan atlet kelas dunia pun sering bosan latihan yang sama tiap hari. Tapi mereka tetap jalanin.
Karena mereka ngerti hasil itu datang dari hal yang repetitif. Jadi jangan tunggu mood atau excitement buat bertindak. Justru disitulah lo dilatih jadi orang tangguh. Bisa konsisten walau bosen. Lo bisa banget mulai dari sekarang. Gak perlu nunggu Senin, awal bulan, atau tahun baru. Karena momen terbaik buat mulai adalah pas lo sadar bahwa lo butuh berubah, dan yang penting lo gak sendirian. Banyak orang juga lagi berjuang, pelan-pelan bangun habit. Dan kalau lo bisa komit walau cuma sedikit, lo udah selangkah lebih maju dari versi lo yang kemarin. Jangan mikir perubahan kecil itu remeh. Lo berhenti scroll medsos 10 menit, terus lo baca buku 2 halaman. Itu udah ngubah arah hidup lo. Karena satu langkah kecil bisa ngebuka pintu besar. Jadi mulai dari mana aja yang bisa lo lakuin hari ini? Kecil, tapi konsisten. Lo bakal kaget lihat hasilnya 3 bulan ke depan. Dan ingat, kebiasaan bukan sesuatu yang lo punya, tapi sesuatu yang lo bangun. Setiap hari adalah kesempatan buat ngecor batu bata baru di pondasi hidup lo. Kadang hasilnya nggak langsung kelihatan, tapi percaya deh, itu semua keakumulasi. Kayak tetes air yang pelan-pelan bisa ngerusak batu. Hidup ini kayak RPG. Setiap habit baik yang lo jalanin, kayak naikin XP buat karakter utama yaitu diri lo sendiri. Dan musuh utamanya bukan orang lain, tapi rasa males, ragu, dan pengen instan. Tapi dengan sistem yang lo bangun, lo bisa kalahin itu semua. Lo bisa jadi player pro dalam hidup lo sendiri. Di akhir hari, bukan tentang berapa banyak goals yang lo capai, tapi tentang siapa lo jadi. Atomic Habits ngajarin kita buat jadi pribadi yang stabil, penuh growth, dan kuat walau diterpa masalah. Lo nggak berubah dalam semalam, tapi lo tumbuh setiap hari. Dan itu yang lebih penting daripada hasil yang instan. Jadi, daripada lo sibuk nyari motivasi, yuk sibuk bangun sistem. Karena motivasi bisa pudar, tapi sistem bisa nyelamatin lo bahkan di hari terburuk. Mulai dari yang kecil. Nggak usah takut jelek, asal terus dikerjain. Karena lo nggak perlu sempurna buat layak berkembang. Kalau lo udah sampai video ini, berarti lo udah punya niat yang kuat. Dan niat itu harus dijaga dengan tindakan kecil yang berulang. Atomic Habits bukan cuma buku, tapi cara baru buat ngeliat hidup. Lo nggak butuh ngerubah dunia, lo cukup konsisten ngejalanin habit yang relevan buat hidup lo. So gengs, mari kita tutup obrolan hari ini dengan satu pesan. Lo bisa berubah. Nggak harus drastis, nggak harus hebat langsung. Cukup satu langkah kecil, diulang setiap hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Dan jangan lupa klik tombol subscribe buat terus dapat konten motivasi dan insight seperti ini. Perjalanan lo panjang, tapi lo nggak jalan sendirian. Let's grow together.